Ya, pemirsa, kita sekarang ketemu dengan orang tua, kepala sekolah, dan guru pendamping khusus untuk di setiap sekolahan. Karena di setiap sekolah di SD itu ada guru pendamping khusus yang nanti termasuk memfasilitasi, membantu siswa untuk bisa belajar. Nah, ini mungkin dengan Bu Justina dulu. Iya, salam, Pak. Nah, kepala sekolah SD? Saya dari SD Negeri Karanganyar, Pak. Karanganyar. Iya. Nah, apa yang selama ini dihadapi sekolah ketika ya ada siswa-siswa tertentu yang mungkin perlu ada perhatian khusus itu? Yang pertama, Pak, di sekolah itu sebenarnya hanya ada dua kategori. Ya. Anak yang bisa belajar dan anak yang berkesulitan belajar. Ya, ya. Nah, anak-anak yang berkesulitan belajar ini yang menjadi tantangan untuk kami, Ya. sekolah-sekolah inklusi, ya. Ya, ya. Jadi dengan adanya ULD itu membantu kami mengatasi masalah-masalah anak-anak yang berkesulitan belajar. Seperti itu, Pak. Jadi menemukan pertama kali kan ada anak ini kayaknya nilainya nggak naik-naik atau turun-turun kan gitu ya? Betul, Indikator iya. pertamanya itu ya? Begitu, Pak. Terus kemudian apa yang dilakukan setelah menemukan itu kira-kira? Kita identifikasi, Pak. Kita identifikasi, itu tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi bekerja sama dengan guru kelas, GPK, semuanya. Setelah ditemukan kecenderungan kalau anak ini sebenarnya berkesulitan belajar, baru kita istilahnya mengadu ke ULD, mencari solusi atas masalah itu. Membantu supaya mudah lagi belajarnya. Nggih, begitu, Pak. Selama ini yang dialami, apakah anak-anak yang setelah dikonsultasikan di ULD ini bisa kembali mengikuti pelajaran seperti yang diharapkan? Setidaknya dia bisa berkembang optimal sesuai dengan talentanya, Pak. Iya, iya. Gitu. Nah, ini Mas Bayu mungkin yang guru pendamping ya. Apa yang selama ini dilakukan atau kesulitan-kesulitan apa ketika anak-anak itu untuk dikembalikan supaya cara belajarnya lebih baik lagi? Untuk pendampingannya kami agar kembali dapat belajar optimal, pertama kita buatkan dari hasil asesmen yang kita dapatkan dari tadi di ULD, kemudian kita kembangkan untuk membuat program pembelajaran, rencana pembelajaran untuk anak. Kita melakukan pendampingan ekstra. Ketika sebelum pandemi kita memberikan pendampingan di kelas, kemudian kita semangati dia untuk terus belajar, kita ajak mereka terus belajar, kemudian apabila mereka masih mengalami kesulitan, kita akan memberikan kelas khusus untuk mereka. Kesulitan yang biasa dihadapi sekolah atau guru pendamping ini apa? Untuk kesulitan biasanya untuk menyesuaikan pembelajaran yang pas untuk anak, Pak, karena setiap anak berbeda, itu menyesuaikan satu dan yang lain nggak bisa sama. Menyesuaikan misalnya dengan? Menyesuaikan dengan medianya, dan kemudian dengan metodenya, strategi belajar yang bisa diberikan seperti apa, apakah anak itu cocok dengan media ini. Kan juga perlu keterlibatan lingkungan yang di rumah juga. Perlu itu. Nah, apa yang dilakukan pendamping dengan keluarganya? Untuk keterlibatan orang tua terutama dan keluarga itu sangat penting, karena pembelajaran anak di rumah itu kan dari orang tua juga. Dan kita memberikan arahan-arahan untuk orang tua bagaimana yang pas agar bisa mendukung pembelajaran yang dilakukan di sekolah, agar di rumah itu bisa semakin optimal. Nah, ini Ibu Arini. Gimana ketika anak-anak itu oleh sekolah diminta untuk konsultasi di ULP ini, kira-kira apa yang saya malah bersyukur sekali, Pak, karena jujur selama pandemi ini sebagai orang tua, mungkin mewakili orang tua yang lain, sangat sekali kesulitan untuk mengatasi anak-anak belajar di rumah. Kita malah bersyukur, jadi saya sendiri pribadi tahu mana yang saya mungkin membutuhkan orang ketiga, dalam artian mungkin pendekatan di private, atau yang mana yang bisa saya tangani sendiri. Sebenarnya yang dihadapi oleh teman-teman guru atau kepala sekolah itu, kalau misalnya dilihat dari jumlah siswanya, itu banyak enggak sih orang-orang yang atau anak-anak yang memang sebenarnya perlu ada konsultasi khusus itu sebenarnya? Sangat banyak. Kenapa bisa saya katakan sangat banyak? Karena anak berkesulitan belajar itu kan dua faktor ya, Pak. Faktor internal, memang bawaan bayi istilahnya, mungkin dari sana memang begitu. Lalu ada faktor eksternal juga.
Nah, faktor eksternal ini yang nampaknya semakin lama semakin mencuat. Masalah-masalah yang didapat anak dari keluarga itu dimunculkan anak dalam bentuk perilaku itu di sekolah, Pak. Jadi justru yang umumnya mendeteksi awal itu sekolah, karena di rumah terlihat baik-baik saja. Iya. Begitu di sekolah, loh kok anaknya seperti ini. Begitu. Sebelum dibawa ke ULP, ini biasanya apa yang dilakukan sekolah? Jadi begini, Pak, guru itu sangat tergantung jam terbang ya. Iya. Jadi isoniteni. Anak ini cenderung berkebutuhan yang khusus atau tidak itu dilihat dari hasilnya belajar, lalu perilakunya. Dari situ nanti kita identifikasi, lalu kita minta GPK membawa hasil identifikasi itu ke ULJ. Kita daftarkan semua anak-anak itu untuk kita cari tahu apakah anak ini masuk kategori baik-baik saja atau memang butuh pelayanan begitu lewat assessment. Ada upaya sebelumnya ketemu orang tua dulu? Pasti ada, Pak. Jadi keberhasilan anak itu tidak hanya ditentukan sekolah, tapi justru karena kerjasama yang baik antara sekolah dengan keluarga sebenarnya. Pemirsa, ya ini tadi unit layanan yang dikembangkan oleh kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka untuk membantu bagaimana anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik atau difabel atau anak-anak yang mengalami keterbatasan dalam proses menangkap pembelajaran atau anak-anak yang memang kesulitan dalam mengembangkan pembelajarannya karena ada persoalan di lingkungannya atau persoalan yang memang harus diselesaikan secara psikologis. Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk selalu menyelesaikan permasalahan itu agar bisa mengantarkan anak-anak ini nanti melanjutkan sekolahnya sesuai dengan kemampuan, minat, bakatnya. Nah, oleh karena itu untuk orang tua, untuk sekolah, kami pemerintah kota ini sekarang sudah menyediakan unit layanan yang bisa membantu untuk mengenali permasalahan-permasalahan untuk kesuksesan anak. Sebaiknya kita manfaatkan. Setiap anak punya kemampuan, setiap anak punya potensi dikembangkan. Hanya kita harus semuanya peka bagaimana cara mengembangkan dan bagaimana meraih sukses sesuai kemampuan anak. Semoga episode ini memberikan inspirasi pada semua kita agar mengajak anak-anak kita dan orang tua semuanya lebih perhatian pada anak-anak, lebih mempunyai perhatian yang khusus terutama agar anak-anak nanti sukses di kemudian hari. Terima kasih dan kita akan kembali lagi pada episode mendatang tetap di Grebek Sinau yang insya Allah kita akan mendapatkan informasi-informasi yang lain yang menarik. Sampai jumpa lagi.